wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Ansyah, program Pasca Sarjana Universitas Padang, yang mana pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah landasan ilmiah dengan judul Pendidikan Jasmani dan Olahraga dilihat dari sudut pandang filosofis dan yuridis, dengan dosen pengaku Dr. Damra MPD dan Dr. Asep Sujana Wahyudi. Deddy Ansyah, NIM 2119917. Sebelum kita masuk ke pengertian pendidikan jasmani dilihat dari sudut pandang filosofis dan yuridis, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi di sini pengertian pendidikan jasmani itu pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan menyeluruh atau holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Jadi di sini pendidikan jasmani pada dasarnya yaitu memanfaatkan perubahan menyeluruh aktivitas individu makhluk hidup, atau di dalam pendidikan jasmani ini yaitu di anak-anak tingkat sekolah. Jadi di sini seluruh kualitas individu peserta didik itu diperhatikan. Terus di sini ada aktivitas jasmani dapat melalui olahraga atau non olahraga. Jadi di sini olahraga itu berarti ada terbagi 3. Secara Undang-Undang Dasar nomor 11 tahun 2022 tentang olahragaan itu kita olahraga itu terbagi 3. Atau di sini ada non olahraga. Nah, aktivitas jasmani itu tidak selalu kita artikan dengan olahraga. Contoh seperti kita berjalan, menyapu, naik tangga, atau aktivitas rumah lainnya itu bisa kita sebut dengan aktivitas jasmani. Sedangkan olahraga, nah itu nanti kita bahas di Undang-Undang Dasar nanti secara yuridis tahun 2022 nomor 11 tentang olahragaan. Pengertian olahraga ini menurut Sugianto, pengertian olahraga itu merupakan konsep hasil pengembangan dari penjas atau penjasokes di mana memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu mengarah pada prestasi olahraga peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugianto. Nah, jadi di sini pengertian olahraga menurut Sugianto yaitu bahwa peserta didik itu lebih mengarah kepada prestasi olahraga. Prestasi olahraga berarti di sini peserta didik dituntut untuk berprestasi. Bukan sekedar kalau di sekolah itu kita pendidikan jasmani, di mana sekolah itu kita ada kurikulum yang harus kita laksanakan sebagai seorang tenaga ahli pendidikan. Yang di bawahnya pendidikan olahraga berusaha mendidik murid untuk menjadi olahragawan yang kompeten, cerdas, dan antusias. Selanjutnya dijelaskan bahwa olahraga yang berkompeten berarti memiliki keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pertandingan, memahami dan dapat melaksanakan strategi sesuai dengan kompleksitas permainan dan sebagai pemain yang berpengetahuan. Nah, jadi di sini pengertian olahraga itu menurut Sugianto dan penjelasan yang selanjutnya. Jadi di sini pendidikan olahraga yaitu mendidik murid menjadi olahragawan. Berarti di sini peserta didik untuk olahraga yang bakal calon menjadi atlet itu mereka memang harus untuk berprestasi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pengertian pendidikan olahraga. Sekarang kita lihat ini pendidikan jasmani dilihat dari sudut pandang filosofis. Jadi di sini filosofis adalah pemikiran dengan cakupan yang kompleks dan terkadang sulit dimengerti. Filosofis adalah pemandangan dunia yang sistematis. Banyak pandangan bahwa filosofis adalah dasar dari segala ilmu. Filosofis segala hal yang berkaitan dengan kecintaan atas kebijaksanaan. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan filosofis
secara keseluruhan bisa kita artikan yaitu bahwa filosofis ini adalah dasar dari segala ilmu, yang dimana berkaitan dengan kecintaan dan kebijaksanaan. Ya. Terus kita lanjut ke pendidikan jasmani dilihat dari sudut pandang filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan arti atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu? Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan pendidikan di dalam sudut pandang filosofis, kita harus mengartikan ini, ya. Pendidikan itu seperti apa? Nah, setelah pendidikan itu seperti apa, mengapa pendidikan itu diperlukan? Ya, jadi di sini kita apabila kita berpikiran seperti filosofis, ya, atau kita artikan seperti filsafat, berarti di sini disebut bahwa kita harus menjadi sesuatu secara radikal. Nah, jadi radikal di sini, ya, artinya yaitu bahwa kita memang betul-betul menelaah sesuatu itu secara mendalam. Jadi kita tidak bisa setengah-setengah. Ya, jadi seandainya kita bahas pendidikan itu untuk apa, seperti apa, mengapa pendidikan itu diperlukan. Setelah anak itu pendidikan, apa tujuannya? Ini seperti apa? Jadi seperti itu yang dimaksud dengan filosofis. Ya, atau bisa kita sebut dengan landasan filsafat. Ya. Nah, terus yang ketiga filsafat olahraga, yaitu menyelidiki hakikat olahraga. Nah, jadi di sini karena kita menyangkut terkait pendidikan dari sudut pandang filosofis, berarti di sini kita membahas terkait tentang olahraga, ya, dan pendidikan. Jadi pendidikan dan olahraga. Jadi di sini hakikat olahraga itu yang berkenaan dengan seluruh gerak yang dilakukan dalam olahraga, dan hakikat olahraga pasif atau penghayatan terhadap pergelaran olahraga menurut Edward dalam Problem of Sport, Medicine and Sport Training and Cooking. Di dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga, yang dimaksud permasalahan tersebut adalah yang berkenaan dalam dunia pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Jadi di sini disebut filsafat olahraga menurut Edward, ya, yaitu yang berkenaan dalam dunia pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, jadi ada pendidikan dan ada olahraga, ada pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini disebutkan bahwa olahraga itu hakikatnya olahraga pasif atau penghayatan terhadap pergelaran olahraga. Ya, jadi terkait prestasi, ya, dan juga terkait pendidikan. Tadi kita bahas yang filosofis, sekarang kita bahas untuk pendidikan jasmani dilihat dari sudut pandang yuridis. Ya, di sini mengacu kepada Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 yang di awal tadi kita sebutkan. Itu pada bab 2 pasal 4 mengatakan bahwa keolahragaan nasional itu bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 11 bahwa olahraga nasional itu benar-benar kompleks, ya, di dalam tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik secara individual, harkat, martabat bangsa negeri Indonesia kita ini sendiri. Terus dijelaskan pada bab 4 pasal 17 menetapkan ruang lingkup olahraga itu mencakup 3 pilar. Yang pertama itu kita ada pendidikan olahraga atau olahraga pendidikan. Ya, di mana olahraga pendidikan jasmani ini itu dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan, memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik formal maupun non formal. Nah, jadi di sini olahraga pendidikan itu bisa dilaksanakan di yang formal, ya, seperti SD, SMP, SMA, MIN, ya, MI, MTS, MA. Nah, itu bisa juga dilakukan yang non formal maupun yang swasta. Jadi itu dimaksud dengan olahraga pendidikan. Oke, next kita lanjut masuk ke nomor 2. Nah, di sini ada olahraga prestasi. Jadi tadi olahraga pendidikan, sekarang olahraga prestasi. Itu olahraga yang membina mengembangkan olahragawan, ya, atau atlet, ya, calon atlet secara terencana semasa terpadu.
berjenjang berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Nah, jadi di sini untuk prestasi itu lebih mendetail ya dibandingkan olahraga pendidikan tadi. Terus di sini ada yang ketiga, olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat, ada olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga. Nah, di sini di dalam masyarakat dengan tujuan ya bahwa olahraga bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa agar masyarakat itu aktivitasnya bagus, ya, terus masyarakat mendapat kegembiraan di dalam olahraga itu. Ya, terus yang tidak paling pentingnya yaitu untuk meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Nah, jadi banyak olahraga tradisional yang seharusnya kita masyarakat untuk membudayakan itu. Oke, kesimpulan. Oke, yang pertama kita masuk ke pendidikan jasmani merupakan bagian tidak terpisah dari pendidikan yang pada umumnya mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, ya, pengetahuan, afektif, sosial, dan psikomotorik gerak melalui aktivitas jasmani. Ya, berdasarkan definisi tadi dapat disimpulkan seorang sebagai individu atau masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan otak. Yang kedua, pendidikan olahraga. Ya, pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Nah, jadi untuk yang pendidikan olahraga, ya anak dianjurkan untuk menguasai cabang-cabang ya. Next. Oke, nomor 3. Bahwa di dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 bahwa olahraga itu terdapat pada 3, yaitu 1 olahraga pendidikan yang mana dijelaskan, kedua olahraga masyarakat, dan terakhir adalah olahraga prestasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang dipresentasikan dijelaskan pada hari ini mendapat ilmu dan sedikit pengetahuan untuk kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.